Oke, kita akan mempelajari perkenalan materi medan magnet dari Channels to Horizon. Oke, medan magnet dan kutub-kutub magnet. Kutub magnet adalah bagian magnet yang paling kuat ngaruh kemagnetannya. Untuk kutub-kutub magnet dapat dibagi dua menjadi kutub utara dan kutub selatan. Muatan yang bergerak dalam medan magnet akan mengalami gaya magnet. Simbolnya gaya magnet adalah F, besarnya adalah Q dikali V dikali B. Q adalah besar muatan, V adalah kecepatan muatan, B adalah besar medan magnet. Arah gayanya dapat ditentukan dengan aturan tangan kanan, seperti pada gambar. Berikut contoh-contohnya untuk yang A. Misalkan ada medan magnet, ada muatan bermuatan positif, bergerak ke kanan, kemudian medan magnetnya masuk ke dalam kertas, berarti gaya Lorentz-nya akan ke arah atas. Contoh soal, berapakah besarnya gaya magnet yang dialami proton dengan arah gerak membentuk sudut 60 derajat? Dengan arah medan magnet yang besarnya 2,5 Tesla. Kita masukkan ke rumus F sama dengan Q dikali V dikali B kali sin theta. Untuk V-nya adalah setengah kecepatan cahaya, berarti setengah dikali 3 dikali 10 pangkat 8. Untuk gaya magnet pada kawat berarus, besarnya adalah F sama dengan I dikali L dikali B dikali sin theta. Untuk momen gaya pada loop, rumusnya adalah torsi tau atau momen gaya sama dengan I dikali A dikali B. Berikut rumus momen gaya untuk dipol, yaitu momen gaya sama dengan QR dikali E. Untuk momen listrik dan momen magnet ya ada rumus lagi. Untuk momen magnet mu sama dengan I dikali A. Untuk momen dipol listrik P sama dengan 2 kali A kali Q dikali vektor R. Berikut adalah formulasi gaya Lorentz. Oke. Misalkan ada gaya resultan, gaya listrik, dan gaya magnet. Tanya berapa besar gaya Lorentz-nya. Ternyata gaya Lorentz adalah jumlah dari gaya listrik dan gaya magnet. Untuk muatan listrik positif yang masuk ke dalam orbit magnet akan dibelokkan sehingga muatan tersebut akan terjebak sehingga bergerak melingkar di dalam medan magnet tersebut. Ini adalah prinsip dari siklotron. Untuk frekuensi siklotron dapat diturunkan yaitu sebesar omega atau kecepatan sudutnya adalah Q dikali B dibagi M. Apa itu siklotron? Siklotron adalah alat untuk mempercepat partikel, misalkan mempercepat proton atau deuteron. Untuk aplikasi berikutnya yaitu untuk pemilih kecepatan. Gaya Lorentz F sama dengan Q dikali E ditambah Q dikali V dikali B. Sehingga jika F-nya 0, berarti V sama dengan E dibagi B. Jadi ada kesetimbangan antara gaya listrik atau gaya Coulomb dan gaya Lorentz. Ada juga alat yang disebut spektrometer massa. Itu alat yang digunakan untuk menentukan massa atau perbandingan massa terhadap muatan. Prinsipnya adalah apabila massa semakin besar, maka jari-jari lintasan berputarnya pun akan semakin besar. Sehingga letak jatuhnya partikel tersebut
dapat digunakan untuk menentukan massa partikel yang dimaksud. Ada juga efek Hall, yaitu gaya magnet pada partikel pembawa muatan dalam konduktor berarus akan menimbulkan beda potensial. Yang besarnya adalah V Hall sama dengan I dikali B dikali R Hall bagi T. Ada R Hall itu adalah koefisien Hall yang besarnya adalah I dibagi N dikali Q. Untuk hukum Biot-Savart, pada mulanya, pada tahun 1819, Hans Christian Ørsted mengamati bahwa jarum kompas dapat menyimpang di atas kawat berarus. Berarti arus listrik adalah bertindak sebagai sumber medan magnet. Kemudian, pada tahun 1920, Jean Baptiste Biot dan Felix Savart melakukan eksperimen menentukan besar medan magnet dan arah medan magnet di sekitar kawat berarus. Ternyata medan magnet di sekitar kawat berarus itu dapat diturunkan melalui dB sama dengan km dikali IDS kali R vektor dibagi R kuadrat. Jadi, dengan menggunakan hukum Biot-Savart, kita dapat menentukan besar medan magnet di sekitar penghantar dengan berbentuk dengan wujud yang berbeda-beda. Misalkan, untuk penghantar yang melingkar atau yang lurus. Oke. Analogi dari arah medan magnet kita dapat lihat dari arah medan listrik dari suatu muatan positif. Jadi rumusnya ada kemiripan. Contoh, misalkan untuk kawat berarus lurus, kita ingin menentukan besar medan magnet di suatu titik yang berjarak A dari kawat tersebut. Dengan penurunan dari hukum Biot-Savart, kita dapat memperoleh besarnya, yaitu μ0I per 4pi dikali sinus pangkat 3 theta dibagi A kuadrat. Kita dapat memperoleh, kita menggunakan integral untuk menurunkan rumus akhirnya. Ternyata hasilnya adalah μ0I per 2πa. Asumsi yang digunakan adalah kawatnya lurus tak hingga dengan arus yang mengalirnya sebesar I dan jarak titik yang akan diukur medan magnetnya adalah sejauh A. Contoh kedua, apabila kawatnya berbentuk melingkar atau loop, kita ingin mengetahui besar medan magnet di pusat lingkarannya. Kata besarnya adalah μ0I per 2R. Ini pun diturunkan dari hukum Biot-Savart dengan menggunakan integral. Untuk hukum Ampere, bunyinya adalah integral tertutup B ds sama dengan μ0I, di mana I adalah arus total yang dicakupi oleh permukaan tertutup. Berikut adalah beberapa variasi. Apabila ada dua arus yang arahnya berbeda-beda, maka besarnya pun akan berbeda-beda. Dari penurunan medan magnet di sekitar kawat arus, kita dapat menentukan lagi bahwa besar medan magnetnya B adalah μ0I per 2πr. Ini adalah besar medan magnet di tengah suatu kawat berarus yang berbentuk lingkaran. Rumus ini dapat diperluas untuk mencari medan magnet di dalam kawat berarus I0, di mana B sama dengan μ0 kali R kali I0 per 2πr kuadrat. Berikut adalah sajian grafik dari distribusi medan magnet di sekitar kawat panjang berarus yang berjari-jari R. Terlihat dari pusat hingga ke jari-jari, maka besar medan magnet akan meningkat secara linear, namun setelah melewati jari-jari, maka medan magnet akan berkurang dengan perbandingan
dengan sebanding atau berbanding terbalik dengan R, yaitu jarak terhadap pusat. Untuk pengantar berbentuk toroida, yaitu berbentuk donat yang dililiti dengan kawat pengantar, maka rumusnya besar medan magnetnya adalah untuk di pusat toroida adalah mu nol Ni per 2πr. Untuk di solenoida, rumusnya adalah mu nol Ni per L. Ini adalah besar medan magnet di pusat atau di tengah-tengah solenoida. Oke, sekian dulu untuk materi perkenalan medan magnet. Jangan lupa untuk subscribe dan komen untuk dapat mendapatkan video-video seperti ini dari channel School Horizon. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat beraktivitas untuk semuanya. Bye.